Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas salah satu topik di dalam optik, yaitu berkaitan tentang hukum pemantulan dan pembiasan Snellius. Jadi meskipun ini adalah pembahasan yang dibahas secara spesifik di dalam optik, namun demikian pada kesempatan ini saya akan mencoba menurunkan persamaan atau membuktikan hukum pemantulan dan pembiasan Snellius dengan menggunakan pendekatan gelombang. Nah, pada kertas sudah tergambar ada garis, di mana garis ini menunjukkan ada dua medium, katakanlah medium pertama N1 dan yang kedua adalah medium N2, di mana dibatasi oleh bidang batas antara medium pertama dengan medium kedua. Nah, oke. Misalkan untuk arah yang mendatar, ini katakanlah bidang batasnya kita beri simbol dengan sumbu X dan ini adalah sumbu Y, di mana dalam optik sumbu Y itu kita sebutnya sebagai garis normal. Nah, di sini ada tiga buah garis. Yang pertama, saya gambar dulu. Ini ada sebuah, katakanlah sinar datang, ya, menuju titik optik. Kemudian sinar datang ini pada bidang batas, katakan dipantulkan, ya. Kemudian selain yang ada dipantulkan, ada juga yang dibiaskan, itu tadi dibiaskan. Nah, selain dibiaskan, ada juga yang dipantulkan. Nah, jadi ada tiga sinar. Pertama, sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias. Nah, penggambaran tentang sinar-sinar itu, karena sinar itu taleng adalah salah satu bentuk gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, maka tanda panah itu diartikan sebagai bilangan gelombang. Katakanlah ini adalah bilangan gelombang, kita menyebutnya sebagai KI, ya. Jadi KI, nah ini sudut theta I. Kemudian yang di sini sudut theta R dan ini sudut theta T. Jadi ini adalah garis gelombang KI dan ini adalah KR dan ini adalah KT. Jadi ada tanda vektor yang ditunjukkan oleh KI, KR, dan KT. Nah, karena dia berada dalam bidang X dan Y, maka KI ini bisa kita proyeksikan. Misalkan saya ambil di sini, saya proyeksi komponen untuk sumbu X-nya. Nah, ini untuk komponen sumbu X dan ini adalah untuk komponen sumbu Y. Oke, ya. Demikian pula halnya untuk yang bagian
KR, kita bisa pilih di titik sembarang sini, katakanlah ini komponen sumbu X dan ini untuk komponen sumbu Y-nya. Oke. Dan demikian pula halnya untuk yang di sini, kita bisa mengambil ini adalah untuk komponen sumbu X ya. Dan ini adalah untuk komponen sumbu Y. Oke. Jadi komponen sumbu E. Nah, karena KR, KI maupun KT adalah sebuah besaran vektor yang kita nyatakan sebagai bilangan gelombang. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan untuk komponen sumbu KI ya. KI tentu adalah KI sin theta. Jadi KI ini bukan lagi vektor tetapi menyatakan ukuran besar ya, ukuran besar KI. Dengan demikian dia komponen sumbu ini adalah min G KI cos theta I ya. Jadi cos theta I. Nah, demikian pula halnya untuk komponen KR, maka yang komponen X-nya itu adalah ini I KR tentu adalah sin theta R ya. Karena ini theta ya, ini theta sudutnya, maka ini theta, berarti ini adalah komponen proyeksinya, ini adalah komponen sumbu X-nya adalah sin theta R. Dan ini adalah G karena arahnya ke atas, tentu KR cos theta R. Nah, hal yang sama juga kita perlakukan pada untuk sinar yang dibiaskan, di mana untuk komponen ini, komponen X-nya I ya, sama dengan KT ya, karena sudutnya di sini ya, berarti sin theta T. Dan untuk yang di sini adalah J minus karena arahnya ke bawah, KT cos theta T. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa komponen-komponen baik dari sumbu untuk bilangan sinar KI, sinar KR maupun sinar KT. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan seperti berikut ini komponen-komponen vektor yang kita dapatkan. Yang pertama untuk KI ya, KI kita dapatkan I KI sin theta I kurang ya J KI cos theta I ya. Kemudian untuk KR kita dapatkan I KR sin theta I tambah J KR cos theta bukan theta I ya, theta R ya, theta R ya, theta cos theta R. Dan untuk KT kita dapatkan I KT sin theta T karena ke bawah minus J KT cos theta T. Kita sebutnya sebagai persamaan pertama. Jadi ini adalah komponen-komponen daripada bilangan gelombang yang kita dapatkan. Sehingga KI-nya itu bisa kita ganti menjadi sebuah besaran ya.
Karena ada hubungan antara, coba kita lihat, K sama dengan 2pi per lambda. Ya, 2pi per lambda itu kalau ini saya bagi T di bawah di atas, maka lambda jadi lambda per T, sehingga ini 2pi per T sama dengan omega per V, ya. Oke, dan kita dapatkan pula bahwa indeks bias mutlak itu adalah C per V, sehingga kita dapatkan V sama dengan C per N. Nah, kalau V ini, jadi V ini kita ganti ke sini, maka kita dapatkan persamaan K itu sama dengan N omega per C. Ya, K itu kita dapatkan N omega per C. Nah, dengan demikian persamaan 1 menjadi, nah, jadi kalau K-nya kita ganti, kita dapatkan KI. Nah, I ini, atau saya keluarkan saja, karena ini KI, ini ada KI, bisa keluarkan KI-nya ya. Berarti N, karena KI itu berada di indeks bias pertama, maka kita tulisnya N1 ya, omega I per C ya. Oke, jadi tinggal I sin theta I kurang J cos theta I. Oke, jadi KI kita sudah dapat dalam bentuk seperti ini. Nah, demikian pula untuk KR kita bisa ubah, karena KR juga masih berada di dalam indeks bias pertama, maka ditulisnya N1 omega R per C, nah, I sin theta R ya, tambah ya, J cos theta R. Oke, selanjutnya kita lihat untuk KT yang ini, maka karena KT berada di indeks bias kedua, maka tentu sini N2 omega T per C. Nah, I sama dengan sin theta T kurang ya, kurang J cos theta T. Nah, ini jadi persamaan kedua. Berarti kita sudah dapatkan persamaan kedua dari fungsi-fungsi bilangan gelombang, baik yang berada di medium pertama maupun yang berada di medium yang kedua. Nah, kita lihat, sengaja saya awali dulu untuk menentukan KI-nya, dan kita perhatikan dari sebuah fungsi gelombang yang kita sudah rumuskan, bahwa fungsi gelombang elektromagnet itu, nah, saya tulisnya ya, oke. Nah, kita pakai sin saja, sin omega T dikurang K, nah ini K dot R ya, K dot R. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, setelah kita menemukan persamaan 2 dan persamaan ketiga, maka kita terapkan syarat batas di titik
di titik Y, ya di titik Y sama dengan 0, di titik Y sama dengan 0. Jadi bukan di X sama dengan 0, di Y sama dengan 0. Jadi yang menjadi patokan itu adalah di titik Y sama dengan 0. Karena apa? Karena ini menjadi bidang batas yang biasanya di titik X sama dengan 0. Nah, sekarang di titik Y sama dengan 0. Nah, itu syarat batasnya berlaku seperti berikut ini. Oke, saya ganti dulu kertasnya. Jadi syarat batasnya itu berlaku fungsi gelombang untuk sinar datang, ya. Jadi fungsi gelombang untuk sinar datang di Y sama dengan 0 itu sama dengan fungsi gelombang di sinar yang dipantulkan, dan sama dengan yang sinar yang dibiaskan untuk kondisi Y sama dengan 0. Oke. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan persamaan 3 ini, oke. Dengan menggunakan persamaan 3 ini, ya, kita masukkan untuk kondisi Y0, tapi untuk nilai K-nya nanti berikutnya akan kita ganti karena akan lebih panjang sekali. Jadi kita gunakan ini saja. Sehingga kalau kita terapkan untuk masing-masing itu dengan catatan bahwa fungsi Y psi 0-nya, psi 0R, jadi syaratnya di mana saya tulis dulu, di mana untuk fungsi 0I itu sama dengan R sama dengan T, ya. Nah, sehingga kalau fungsi ini sama baik di gelombang datang, gelombang pantul maupun gelombang transmisi, maka yang akan tersisa karena semua faktor sin, maka yang akan tersisa adalah argumen dari sinus, ya. Argumen dari sinus. Kenapa? Karena ini sama semua, baik di gelombang pantul, gelombang datang maupun di gelombang yang dibiaskan. Sehingga kita hanya dapatkan omega, ya. Omega sudut datang dulu, sinar datang dulu, omega I kali T kurang tulis KI saya Pak. Nah, ini tetap ditulis ini tentu sama dengan omega R kali T KR. Nah, terus untuk ini sama dengan omega T kali T kurang KT dot R untuk Y sama dengan 0, ya. Nah, setelah itu kita gunakan lagi bahwa ternyata untuk frekuensi omega I itu sama dengan omega R sama dengan omega T, dan katakanlah sama dengan omega. Artinya bahwa frekuensi itu tidak mengalami perubahan, jadi bersifat isotropik, tidak mengalami perubahan frekuensi pada saat dia dibiaskan maupun pada saat dia dipantulkan. Sehingga praktis yang akan tersisa itu adalah tinggal KI dot R sama dengan KR dot R sama dengan KT dot R. Ini untuk kondisi masih Y sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 4, maka langkah berikutnya barulah kita terapkan persamaan 2
di mana R merupakan I dot X ditambah J dot Y, ya. I dot X, I kali X tambah J Y. Nah, kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 4, maka akan kita dapatkan hasil seperti berikut. Jadi Ni, saya tidak tulis lagi omega I karena omega I sama dengan omega kali C, ya. Kemudian I sin theta I dikurang J cos, ya, theta I didotkan karena ini dot R, ya, karena dot R didotkan dot R I X. Nah, karena Y sama dengan 0, ya, karena Y sama dengan 0 maka cukup IX saja. Oke, ya, sama dengan KR tentu adalah NR KR N bukan N, ya, N1 ini, ya, N1 C I sin theta R tadi jadi tambah J cos theta R kali I X, ya, karena Y-nya sama dengan 0. Demikian pula, tidak apa-apa saya teruskan saja untuk KT. Nah, KT sudah masuk N2 omega C I sin theta T, yang terakhir kurang J cos theta T kali I X. Ya. Oke, ya, sudah bisa dimengerti. Nah, di sini ada omega per C, ini bisa hilang, ya. Nah, I kali dot X jadi tinggal X sin. Nah, ini kali D sama dengan 0, sehingga hasil ini sama dengan kita dapatkan N1, ya, I-nya sudah hilang, ya, sin theta I kali X, ya. Oke, kemudian N1 juga sin theta R kali X, ya. Ini karena sudah hilang ini, kemudian ini N2 sama dengan N2, ini juga tidak dipakai, tinggal ini sama dengan sin theta T kali X. Oke. Nah, X-nya hilang. Dengan demikian terakhir kita dapatkan persamaan, yaitu N1 sin theta I sama dengan N1 sin theta R. Oke, ya. Karena sama dengan N1 dengan N1, maka sin theta I sama dengan sin theta R, sehingga theta I sama dengan theta R. Artinya sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua, N1
sin theta I, oke, sama dengan N2 sin theta T. Maka ini adalah hukum Snellius tentang pembiasan, dan ini hukum Snellius tentang pemantulan. Bagaimana saudara-saudara sekalian, sudah bisa dimengerti bahwa ternyata hukum Snellius tentang pembiasan maupun hukum Snellius tentang pemantulan itu dapat kita jabarkan dengan menggunakan pendekatan gelombang elektromagnetik, dan tentunya kita menerapkan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Pertama, bahwa tidak terjadi perubahan amplitudo, tidak terjadi perubahan frekuensi, untuk syarat batas di Y sama dengan 0. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana menjabarkan, membuktikan hukum pemantulan dan pembiasan Snellius dengan menggunakan pendekatan gelombang elektromagnetik. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti, memberikan wawasan lebih luas tentang materi fisika ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.